Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aprianda Alfaza dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai membut ulir. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik pemesinan yang dibimbing oleh Bapak Elfahmi Kurniawan SPD MPDT dan juga Bapak Hiren Firizal. Definisi ulir, bentukan dari segitiga siku-siku yang dililitkan pada seputar silinder sehingga membentuk sebuah spiral, lilitan dan kenaikan pada silinder dan akan membentuk ulir. Satu putaran segitiga siku-siku secara penuh pada silinder disebut ulir. Di sini ada keterangan B2 sama dengan sudut kisar, D2 sama dengan diameter efektif, dan I itu sama dengan kisar. Lanjut ke fungsi dan aplikasi. Fungsi dan aplikasi. Yang pertama itu ada penggerak atau pengubah gaya. Misalnya profil ulir persegi, trapesium, batris. Contoh aplikasinya adalah itu contoh aplikasi pada dongkrak dan juga bertangan. Yang kedua itu ada pengikat. Misalnya profil ulir segitiga. Contoh aplikasinya pada arbor milling dan juga socket set. Yang ketiga itu ada penarik. Misal pada ulir segitiga. Contohnya itu ada di traktor. Lanjut ke proses membubut ulir. Proses pembuatan ulir bisa dilakukan pada mesin bubut. Pada mesin bubut konvensional, manual, proses pembuatan ulir kurang efisien karena pengulangan pemotongan harus dikendalikan secara manual, sehingga proses pembuatan lama dan hasilnya kurang presisi. Dengan mesin bubut yang dikendalikan CNC, proses pembuatan ulir menjadi sangat efisien dan efektif karena sangat memungkinkan membuat ulir dengan kisar atau pitch yang sangat bervariasi dalam waktu relatif cepat dan hasilnya juga presisi. Sini ada gambar nama-nama bagian dari ulir segitiga. Di sini yang pertama itu ada triangle atau ulir tunggal. Di sini ada crease, ada root, minor diameter, pitch diameter, flank, single dip, helix angle, dan juga major diameter. Ulir segitiga tersebut bisa berupa ulir tunggar atau ulir ganda. Pahat yang digunakan untuk membuat ulir segitiga ini adalah pahat ulir yang sudut ujung pahatnya sama dengan sudut ulir atau setengah sudut ulir. Untuk ulir metris, sudut ulir adalah 60 O, sedangkan ulir Whitworth, sudut ulir 55 O. Identifikasi ulir biasanya ditentukan berdasarkan diameter mayor dan kisar ulir. Identifikasi ulir biasanya ditentukan berdasarkan diameter mayor dan juga kisar ulir. Misalnya ulir M5 kali 0,8 berarti ulir metris dengan diameter mayor 55 mm dan kisar pitch 0,5 mm. Lanjut ke ulir Whitworth. Sudut ulir 55 O, identifikasi ulir ini ditentukan oleh diameter mayor ulir dan jumlah ulir tiap inci. Misalnya, untuk ulir Whitworth 3/8, jumlah ulir tiap inci adalah 16, kisarnya 0,025 derajat. Ulir ini biasanya digunakan untuk membuat ulir pada pipa mencegah kebocoran fluida. Lanjut ke ulir segi empat. Ulir segi empat ini biasanya digunakan untuk ulir daya. Dimensi utama dari ulir segi empat pada dasarnya sama dengan ulir segitiga, yaitu diameter mayor, diameter minor, kisar atau pitch, dan sudut helix. Pahat yang digunakan untuk membuat ulir segi empat adalah pahat yang dibentuk atau diasah, menyesuaikan bentuk alur ulir segi empat dengan pertimbangan sudut helix ulir.
Pahat ini biasanya dibuat dari HSS atau pahat sisipan dari bahan karbida. Dan ini gambar dari ulir segi empat. Ada minor diameter, helix angle, top view of thread, tall bit, helix angle, and view of thread, tall bit, helix angle 90 lead of thread, dan juga thread circumference at minor diameter. Lanjut ke ulir ganda. Tadi sebelumnya ada ulir tipe tunggal, sini ada ulir tipe ganda. Pada dasarnya, ulir ganda dan ulir tunggal dimensinya sama. Perbedaannya ada pitch dan kitsar. Pada ulir tunggal, pitch dan kitsar atau lead sama. Pengertian kitsar adalah jarak memanjang sejajar sumbu yang ditempuh batang berulir baut bila diputar 360 derajat satu putaran. Pengertian pitch adalah jarak dua puncak profil ulir. Pada ulir kanan tunggal, bila sebuah baut diputar satu putaran, maka baut akan bergerak ke kiri sejauh kitsar. Apabila baut tersebut memiliki ulir kanan ganda 2, maka bila baut tersebut diputar satu putaran, akan bergerak ke kiri sejauh kitsar sama dengan 2 kali pitch. Dan ini adalah gambar dari yang pertama itu ada ulir ganda, yang kedua itu ada ulir ganda 2, dan yang ketiga itu ada ulir ganda 3. Ini adalah gambar. Lanjut ke pahat ulir. Pada proses pembuatan ulir dengan menggunakan mesin bubut manual, pertama-tama yang kita harus lakukan itu adalah menentukan sudut pahat. Bentuk pahat ulir metris dan alat untuk mengecek besarnya sudut tersebut 60 derajat. Pahat ulir adalah pahat ulir luar dan pahat ulir dalam. Selain pahat terbuat dari HSS, pahat ulir yang berupa sisipan ada yang terbuat dari bahan karbida. Ini contoh gambar dari tersebut. Ini adalah pahat ulir luar, dan juga ini ada pahat ulir dalam. Lanjut ke setting pahat. Ini ada contoh gambar. Setting pahat proses pembuatan ulir luar ini dilakukan terutama untuk mengecek posisi ujung pahat bubut terhadap sumbu mesin bubut atau sumbu benda kerja. Setelah itu dicek posisi pahat terhadap permukaan benda kerja supaya diperoleh sudut ulir yang simetris terhadap sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Ini adalah gambar dari proses pembubutan dari ulir luar. Lanjut ke parameter. Parameter permesinan untuk proses bubut ulir berbeda dengan bubut rata. Hal tersebut terjadi karena pada proses pembuatan ulir gerak makan F adalah kisar pitch ulir tersebut, sehingga putaran spindle tidak terlalu tinggi, secara kasar sekitar setengah dari putaran spindle untuk proses bubut rata. Perbandingan harga kecepatan potong untuk proses bubut rata, strike turning, dan proses bubut ulir, threading. Ini adalah tabel kecepatan potong proses bubut rata dan proses bubut ulir untuk pahat HSS. Pertama itu ada material, low carbon steel, strike turning speed. Feet per menitnya itu adalah 80 sampai 100 meter per menit, 24,4 sampai 30,5. Ada trading speed, feet per menit dari low carbon steel itu sendiri adalah 35 sampai 40. Meter per menitnya itu 10,7 sampai dengan 12,2. Material yang kedua itu ada medium carbon steel. Feet per menitnya itu 60 sampai 80. Meter per menitnya itu 18,3 sampai 24,4. Trading speednya feet per menit 25 sampai 30. Meter per menitnya 7,6 sampai 9,1. Material yang ketiga itu ada high carbon steel. Feet per menit untuk strike turning speednya itu ada 35 sampai 40.
meter per menitnya itu 10,7 sampai dengan 12,2. Trading speednya feet per menit 15 sampai 20, meter per menitnya itu 4,6 sampai 6,1. Dan material yang ketiga itu ada stainless steel. Strike tuning speed feet per menitnya itu ada 40 sampai 50, meter per menitnya itu 12,2 sampai 15,2. Trading speednya feet per menit 15 sampai 20, meter per menitnya itu 4,6 sampai 6,1. Lanjut ke material yang kelima itu ada aluminium and its alloys. Strike turning speednya itu feet per menit 200 sampai 300. Meter per menitnya itu 61,0 sampai 91,4. Trading speednya feet per menit 50 sampai 60, meter per menit 15,2 sampai 18,3. Material yang keenam itu ada ordinary brass and bronze. Strike tuning speed feet per menitnya itu ada 100 sampai 200, meter per menitnya itu 30,5 sampai 61,0. Di trading speednya feet per menit 40,50, meter per menitnya 12,2 sampai 15,2. Material yang ke 7 itu ada high tensile bronze. Strike turning speednya feet per menit 40 sampai 60, meter per menitnya itu ada 12,2 sampai 18,3. Di trading speednya feet per menit 20 sampai 25, meter per menitnya itu ada 6,1 sampai 7,6. Material yang ke-8 itu ada cast iron. Strike turning speed feet per menitnya itu 50 sampai 80, meter per menitnya 15,2 sampai 24,4. Trading speed feet per menitnya itu ada 20 sampai 25, meter per menitnya itu 61,7,6. Lanjut ke material yang ke-9 itu ada copper. Strike turning speednya feet per menit 60 sampai 80. Meter per menitnya itu 18,3 sampai 24,4. Trading speednya feet per menit 20 sampai 25. Meter per menitnya itu 66,1 sampai 7,6. Lanjut ke langkah penyayatan ulir. Supaya dihasilkan ulir yang halus permukaannya, perlu dihindari kedalaman potong yang relatif besar, walaupun kedalaman ulir kecil. Misalnya untuk ulir M10 kali 1,5, dalam ulirnya 0,934 mm. Proses penyayatan tidak dilakukan sekali potong. Biasanya dilakukan penyayatan antara 5 sampai 10 kali penyayatan ditambah sekitar 3 kali penyayatan kosong atau penyayatan pada diameter terdalam. Hal tersebut karena pahat ulir melakukan penyayatan berbentuk V. Agar diperoleh hasil yang presisi dengan proses yang tidak membahayakan operator mesin, maka sebaiknya pahat hanya menyayat pada satu sisi saja. Sisi potong pahat sebelah kiri untuk ulir kanan atau sisi potong pahat sebelah kanan untuk ulir kiri. Lanjut ke eretan. Di sini ada gambar eretan. Gambar eretan atas diatur menunjuk terhadap sumbu tegak lurus, benda kerja, dan arah pemakan pahat bubut. Proses tersebut dilakukan dengan cara memilihkan eretan atas dengan sudut 29 derajat untuk ulir metris, sedangkan untuk ulir acme dan ulir cacing dengan sudut 29 derajat. Eretan atas dimilihkan 14,5 derajat. Lanjut ke proses bubut ulir dilakukan dengan cara yang pertama itu memajukan pahat pada diameter luar ulir. Yang kedua itu setting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. 3. Tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. Yang keempat itu atur handle visar menurut tabel visar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerakan eretan bawah untuk pembuatan ulir. 5. Masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. 6. Jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat, kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. 7. Itu periksa kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir, screw pitch gauge.
Apabila sudah selesai, maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai periksa posisi handle, pilihan kisar pada mesin bubut. 8. Gerakan pahat mundur dengan cara memutar spindle arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja, atau gerakan seperti gerakan pahat untuk membuat poros lurus. Yang ke-9 itu majukan pahat untuk kedalaman potong berikutnya dengan memajukan iritan atas. Yang ke-10, langkah dilanjutkan seperti nomor 7 sampai ke dalam ulir maksimal tercapai. Langkah yang ke-11 itu pada kedalaman ulir maksimal, proses penyayatan perlu dilakukan berulang-ulang agar berai yang tersisa terpotong semua. Finishingnya setelah selesai proses pembuatan ulir, hasil yang diperoleh dicek ukurannya, diameter mayor, kisar, diameter minor, dan juga sudut. Lanjut, di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah pembubutan ulir luar. Yang pertama itu mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar pada proses pembubutan tidak terjadi kesalahan. Yang kedua itu mempersiapkan alat potong. Beberapa alat potong yang diperlukan disiapkan adalah yang pertama itu ada pahat rata ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dari ulir. Yang kedua itu ada pahat muka chamfer ISO 2 untuk pembuatan muka dan membuat pinggul atau chamfer. Yang ketiga itu pahat alur ISO 7 untuk pembubutan alur pembebas pada penguliran. Yang keempat ada pahat ulir metris untuk pembuatan ulir. Lanjut yang ketiga membuat diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembuatan ulir luar diameter mayor dari ulir luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada proses penguliran terjadi build up chip pada muncak ulir, maka diameter ulir akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya pembubutan ulir M10, maka sebelum dilakukan penguliran diameter yang dibubut adalah 9,8 mm. Yang keempat itu membuat alur pembebas ulir. Alur pembebas atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok siku pembubutan ulir dengan diameter bertingkat dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. Ini adalah gambar dari membuat alur pembebas ulir. Yang kelima itu mengatur jarak puncak pitch yang diinginkan. Aturlah pitch sesuai dengan tuntunan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox pitch sesuai dengan tabel. Yang keenam, mengecek jarak puncak ulir. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. Ini gambar dari mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Yang ketujuh itu ada pembubutan ulir. Ini adalah langkah pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembuatan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama. Setelah selesai, cek dengan mur atau ring treat gauge. Ini adalah gambar dari proses pembubutan ulir luar. Lanjut ke langkah-langkah pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, pada prinsipnya hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Satu itu mempersiapkan gambar kerja, yang kedua itu mempersiapkan alat potong. Alat potong digunakan antara lain, yang pertama itu ada center drill. Fungsi center drill itu sendiri digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. Kedua itu ada twist drill. Fungsinya itu untuk membuat lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam. Yang ketiga itu ada ISO 8 dan juga ISO 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. Yang keempat ada pahat alur dalam.
pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. Yang kelima, ada pahat ulir dalam. Digunakan untuk pembuatan ulir dalam. Yang terakhir itu adalah membuat diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembuatan ulir dalam jarak, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch jarak puncak ulir. Misalnya ulir M16 kali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 16 sampai 2 sama dengan 45 mm. Dan agar dalam pengempasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Ini adalah gambar dari proses pembubutan ulir dalam. Dan ini adalah video dari proses pembubutan ulir baut dengan mesin CNC bubut. Ini adalah proses dari pembubutan ulir luar. Ini adalah pemberian coolant. Pembuatan ulir luar hasilnya akan menjadi seperti ini. Penjelasan dalam video ini.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari materi membubut ulir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.